Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilma Abiyah dari Prodi Informatika dengan NIM 24 10 10 30 72. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas praktikum basis data modul 3. Baik, yang pertama yaitu modul dari modul select dan order by. Yang pertama, untuk soal yang 4A, yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Yang mana dia ini sama juga konsepnya dengan tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Yaitu kita pakai select untuk menampilkan tabel kolomnya, dan bintang ini untuk mengindikasikan bahwa kita memilih semua dari eh, value tabel tersebut untuk ditampilkan from supplier, dari tabel supplier. Begitupun yang A, yang mana select bintang ini kita untuk menampilkan semua dari kolom-kolomnya from customer, yaitu tabelnya dari tabel customernya sendiri. Lalu untuk soal 3 dan 4B, select sebagian kolom saja. Yang mana kita hanya menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produknya. Yang pertama, untuk soal 3B, silatnya kita ambil dari dari kolom-kolomnya ini, nama-nama kolomnya sesuai dari tabel-tabelnya, yaitu product ID, product name, ini nama produk, product name, harga itu unit price, serta stok itu unit in stock dari tabel produk. Nah, dari tabelnya ini kita mengambil semua judul-judul kolom ini dari tabelnya produk, sehingga hasilnya from product. Begini untuk query-nya. Begitupun yang nomor 4, menampilkan ID supplier, supplier ID, nama perusahaan, company name, asal negara, country, serta contact person, contact name dari tabel supplier from supplier. Ini berarti kita mengambil seluruh atribut-atribut ini dari tabel supplier. Selanjutnya, yaitu alias atau biasa disingkat dengan AS saja. Yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Maksudnya, di sini itu hal yang kita tampilkan tadi kita urutkan kan ID produk ini dengan namanya ini ID prod. Berarti nama produk kita aliaskan dengan ID prod nih seperti ini, product ID as ID prod. Yang kedua pun juga gitu, karena yang diminta itu harganya. Tapi untuk yang eh apa unit unit salah untuk yang product name, ini kan ID produk, nama produknya ini tetap aja product name karena dia tidak diminta untuk diberikan alias. Tapi yang harga yang setelahnya ini unit price as harga, unit price nih harga as harga. Begitupun yang unit in stock as stok barang. Untuk mengindikasikan namanya sendiri, juga kita bisa menggunakan as ID prod seperti ini tanpa adanya tanda kutip dua. Nah, tapi kalau kita mau pakai kutip dua, berarti kita bisa kasih kayak spasi di tengah-tengahnya itu bisa. From product dari tabel produk. Untuk nomor 4, ambilkan ID supplier, supplier ID, nama perusahaan, company name, asal negara, country, serta kontak person semua supplier. Kontak dari kontak name dengan nama kolom sesuai nama kolom asli berarti ini tetap supplier ID. Nama PRSH ini nama perusahaan, terus asal negara sesuai nama kolom. Eh, oh ini double. Asal negaranya ini jadi country sebagai asal ini. Lalu kontak person sebagai kontak person dan dari tabel supplier. Dari tabel supplier. Baik, itu saja dari saya yang modul 3 akan saya lanjutkan akan dilanjutkan dengan Bagian D, penggabungan kolom. E, kolom bertipe tanggal sama F, selisih tanggal. Yang pertama yaitu ada soal pertama yaitu tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, alamat supplier ini ada address, city, dan country, dipisahkan koma. Nah, untuk kodenya seperti ini.
Itu ada select supplier ID ini, habis itu contact name nama supplier, terus address, koma, city, koma, country sebagai alamat dari dan ini dari tabel supplier ini. Nah, untuk soal selanjutnya itu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap itu ada title, jabatannya, first name dan last name yang dipisahkan spasi. Habis itu alamat lengkapnya ada address, city, dan country. Ini sama kayak tadi ini. Nah, ini titlenya, nah ini title, koma, first name nama depan, terus spasi ini last name sebagai nama lengkap. Nah, ini alamatnya sama ini dari tabel employee. Terus selanjutnya ini ada kolom bertipe tanggal. Nah, ini ada soal pertama, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari, angka, tahun, angka 4 digit. Nah, untuk kodenya itu, nah ini, seperti ini. Kalau di saya ini di kebawahkan ini kodenya, tiap kodenya, jadi lebih rapi saja gitu. Ini ada first name, ini sama seperti itu, tinggal mengubah format tanggalnya ini. Nah, tanggalnya ini FM ini sebenarnya untuk menghapus nolnya itu kalau misalnya bulan 5 itu nanti jadi 05. Nah, ini FM menghapus nolnya jadi tinggal 5 aja. DD ini supaya bentuk angka ini jadi ambil nama huruf depannya aja kayak month itu M, terus D itu D, terus Y, year itu Y-nya aja itu. Nah, ini karena mintanya 4 digit jadi ada 4 ini. As hari ini berarti eh, saya namai hari ini from employee ini. Nah, untuk yang kelima ini sama ini soalnya tapi harinya dalam bentuk nama dan tahunnya 2 digit. Nah, ini harinya dalam bentuk nama kita namai lengkap di gini. Terus tahunnya 2 digit berarti Y-nya 2 aja ini. Nah, mungkin itu untuk bagian ini. Terus selanjutnya ada selisih tanggal ini. Nah, untuk soal pertama ini ada tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, ini employee ID, ini ID-nya, first name ini opsional ini untuk memastikan saja saya. Nah, ini tanggal lahirnya birth date, ini tanggal kerjanya ini enggak usah ini, mintanya ini tanggal mulai kerja, saat usia pada mas tanggal mulai kerja. Oh ya, ini juga perlu ternyata tanggal mulai kerjanya dan usia pada saat masuk perusahaan. Nah, ini usianya ini opsional ini. Nah, ini mintanya usia saat masuk perusahaan. Ini saya pakai extract year from AG, age, hire date, birth date. Nah, ini usia mulai kerjanya ini. Jadi itu hire date ini tanggal mulai kerjanya dikurangi birth date-nya ini. Itu sama dengan usia mulai kerja ini. Terus soal selanjutnya ini tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, ini sama seperti tadi, bedanya ini ada tanggal sekarang, yaitu kayak eh, sebelumnya, bagian sebelumnya itu, ini to char, now, nah ini sama ini tanggal sekarang, habis itu eh, masa kerja sampai saat ini. Nah, ini extract year from age, now, sekarang ini, tanggal sekarang, dikurangi hire date, tanggal mulai kerja. Ini saya lupa mengubah ini usia mulai kerja ini. Nah, itu. Jadi ini bisa dinamai terserah ini. Terus from employee. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Pratita dengan NIM 444 10 10 30 36 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum sistem basis data. Yang pertama yaitu modul 3, select dan update file.
Untuk yang B ini perhitungan antar kolom pada satu baris. Untuk soal nomor 3, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Jadi kita tulis dulu incorrect untuk menampilkan yang, yang sesuai dengan permintaan, yaitu order ID. Kita pakai alias karena supaya mudah dibacanya. Order ID is ID order. Lalu yang dibutuhkan selanjutnya yaitu quantity, lalu unit price, kita pakai alias harga, dan yang terakhir itu quantity kali unit price sebagai total harga. Quantity dikali unit price alias total harga. Dari tabel order details, from order details. Dan di mana dia itu akan menampilkan order ID, quantity, unit price, dan quantity kali unit price dari tabel order detail. Nah, yang selanjutnya ini tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, kita tulis caleg dulu, lalu kita tuliskan apa yang diminta oleh soal. Misalnya produk ID, produk ID kita pakai ID supaya gampang dibacanya. Lalu harga per unit atau unit price, lalu jumlah yang sedang dipesan. Di sini sudah diberitahu jumlah yang sedang dipesan itu unit order, order, lalu unit price kali unit on order. Ini untuk menghitung total harganya dari tabel produk ini. Jadi minta untuk mencari dari tabel produk from products. Nanti dia akan menghasilkan produk ID, menghasilkan tabel produk ID, ID produk, harga, jumlah yang dipesan, dan total harga. Selanjutnya itu update by. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, kita tulis seperti biasa, select, lalu semua nama produk, berarti produk underscore name, lalu jumlah yang diorder itu units on order dari tabel produk, from products ini. Lalu karena yang diminta ini produk yang paling sedikit diorder, jadi kita tulis order by units on order ascending. Ini akan mengurutkan dari yang paling sedikit ascending ini. Jadi nanti dia akan tabelnya itu akan akan menampilkan nama produk, jumlah yang diorder. Nah, jumlah yang diorder ini ditampilkan dari yang paling sedikit. Tampilkan yang selanjutnya itu nomor 6, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, kita tulis select, lalu last name, sesuai permintaan soal, first name, lalu lama bekerja itu kita ambil dari extract year from now, dikurangi extract year from hire date, diterimanya diterimanya dia diterimanya dia saat bekerja itu. Jadi sekarang dikurangi tanggal tanggal dia diterimanya. Dari tabel employees order by, karena diminta ini employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar, jadi kita tulis order by last name descending, karena ini akan descending ini akan mengurutkan yang paling besar. Selanjutnya, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 20%. Oke. Jadi dia akan select dulu, terus produk name, unit price, harga, lalu yang telah diberikan diskon 20%, karena di PG admin ini nggak bisa pakai persen, jadi kita buat desimal. Unit price kali 0,75 dari tabel produk, order by unit price descending. Wah, ini karena dimintanya harga real paling mahal. Saya akan menjelaskan dari modul 4, yaitu where.
Yang mana yang pertama, kita diminta untuk menampilkan seluruh customer yang berasal dari Brazil. Berarti kita ambil select bintang, kita mengambil seluruh kolomnya from customer dari customer yang mana customer tersebut berasal dari Brazil saja, where country negaranya sama dengan Brazil, mengindikasikan bahwa dia dari Brazil. Begini query-nya. Ini untuk yang 6A. Lalu, untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi, select semuanya from products where discontinued, yang mana produk tersebut sudah tidak diproduksi lagi sama dengan nol. Seperti ini untuk query-nya. Nah, eh, ini untuk where-nya itu, salah. Ini untuk di soal A, where column string dan numeric. Lalu yang kedelapan, menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, begini. Pertama, kita harus menampilkan ID-nya ID-nya dulu, supplier ID, select supplier ID, nama perusahaan, company name, alamatnya, address, ini alamat lengkapnya nih, addressnya, city, region, postal code, country. Ini semua bisa disatukan jadi satu ya. Ini untuk versi alamatnya yang dipisah. From supplier, yang mana country-nya tidak sama dengan Kanada. Nah, di sini berarti yang ditampilkan adalah seluruh daftar country yang tidak mengandung nama Kanada di dalamnya. Ini untuk kalau ini bedanya sama yang bawah, cuma kalau alamatnya disatukan sama enggak ya teman-teman. Ini untuk disatukan yang tidaknya, ini country as full address. Jadikan jadi satu aja alamatnya. Oke, untuk yang B, wildcard dan left, maksudnya di sini tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini untuk mengandung kata LTD ini kita bisa menggunakan like ini dan I like juga ya. Yang mana kita harus select semua kolom suppliernya dulu from supplier ya, dari supplier tadi ini, yang mana company name-nya I like menggunakan persen ini untuk mengindikasikan kata di depannya dan kata di belakangnya terserah mau apa, yang jelas dia harus ada LTD di tengah-tengahnya, entah itu di awal kalimat, di awal tengah kalimat, atau di akhir kalimat, yang jelas ada LTD-nya. Nah, nanti ini akan memunculkan seluruh daftar perusahaan yang mengandung kata LTD di dalamnya. Yang ketujuh, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Ini sebenarnya juga sama konsepnya seperti ini, tapi left ini sejauh ini jarang dipakai sih selama ya nggak tahu sih ya. Yang jelas select semuanya dulu, employee-nya dari employee where left first name satu sama dengan left last name satu. Selanjutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Itu pakai live juga sama, nah ya, pakai live juga sama kayak tadi. Select bintang seluruhnya dari supplier, where live tersedia dari company name ini satu, dan sama dengan live kontak name-nya satu. Lalu ini untuk yang where kolom bertipe tanggal. Pertama, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Pertama, employee ID, kita select employee ID-nya dulu, first name-nya, dan hire date-nya sebagai tanggal mulai kerja dari tabel employee. Yang mana hire date-nya ini mengandung tanggal sekian. Tuh. Lalu untuk nomor 5, menambahkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Dan di sini kita select dulu kolom-kolom yang akan kita tampilkan dari tabel order, yang mana data pengirimannya ship date-nya sama dengan order date-nya, sama, salah, ship date-nya merupakan order date lebih dari 10 hari. Begitu. Baik, ini untuk yang Selanjutnya saya akan menjelaskan model keempat, yaitu where. Nah, di sini saya menjelaskan bagian C, where kolom bertipe tanggal, dan D, or. Nah, ini di sini soal pertama, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, ini menampilkan ID-nya, namanya, dan tanggal mulai kerjanya. Nah, ini where
hire date di lebih dari 10/12/1992. Nah, ini menampilkan di mana persyaratan di mana tanggal kerjanya lebih dari 10 Desember ini. Terus soal selanjutnya yaitu tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, ini menampilkan order ID, pemesanannya, tanggal pemesanan, dan tanggal pengirimannya. Nah, ini eh, di mana tanggal pengirimannya dikurangi tanggal pemesanannya lebih dari 10. Nah, ini persyaratannya. Terus selanjutnya itu bagian OR ini tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya nol. Nah, di sini menampilkan ID-nya, namanya, unit in stock, dan discontinued-nya. Nah, ini persyaratannya discontinued sama dengan 1 atau unit in stock sama dengan 0 gitu. Terus selanjutnya ini tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, ini sama, ini menampilkan yang seperti tadi ini, di mana ini reorder levelnya ini kurang dari 10 atau unit dalam stok 100 gitu. Habis itu selanjutnya ini eh, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini employee ID, first name, hire date ini. Nah, di mana eh, tanggal sekarang dikurangi tanggal eh, masuk kerjanya itu lebih dari 35 tahun atau yang berumur sekarang dikurangi tanggal lahirnya lebih dari 60 gitu. Nah, untuk soal terakhir ini tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, ini kita disuruh menggunakan in. Nah, ini kita menampilkan employee ID, nama lengkapnya, habis itu city atau kota tinggalnya gitu. Nah, ini persyaratannya di mana city-nya dalam London, Seattle, atau Tacoma. Nah, ini kalau misalnya pakai or, eh, bukan pakai or kayak gini, bisa seperti ini juga itu. Nah, itu penjelasan dari saya untuk modul keempat keempat ini. Yang selanjutnya yaitu pilih keempat, web. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita select semua semua dari tabel order. Kita kan nggak ada permintaan yang spesifikasi. Where karena dimintanya 25 Desember, jadi kita tulis where order date eh, lebih dari 1996 bulan 12 bulan 25 dan yang harus dikatakan menambah 20 hari. Ship date eh, lebih kecil atau sama dengan order date ditambah interval 20 hari. Eh, Selanjutnya yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Select product underscore ID, product name, jenis in stock, dan discontinue karena ini merupakan produk yang discontinue. Dari tabel produk, di mana discontinue 91 ini untuk lebih dari 0. Karena diminta produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Baik, yang selanjutnya yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Select produk ID, product name, unit price. Ini apa? Ini saya ambil yang tabel yang penting-penting aja atau kolom yang penting aja. Dari tabel produk. Where product underscore ID, modulus 2 sama dengan 0, and unit price lebih dari 5. Modulus ini dibagi.
where product ID dibagi dua dengan angka ini untuk membuktikan dia itu benar atau bukan dan yang harganya lebih dari 5. Tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10 gunakan between. Jadi sama seperti tadi, saya ambil kolom yang penting saja dari tabel produk, di mana unit price ini kan diminta harganya 5 dari 10, between 5 and 10. Nah, yang selanjutnya hubungan indikator. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember. Select ini kita ambil yang penting aja dari tabel order, di mana order date-nya lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 sesuai dengan tadi soal, dan ship date-nya yang harus dipaparkan antara 20 sampai 30 hari. Ini sama seperti soal yang di awal tadi. Tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal. Nah, kita ini select yang penting-penting saja, terus dari tabel produk, dari tabel order, where-nya itu ship country, karena apa yang diminta itu order yang harus dikirim ke Brazil. Ship country in Brazil, Italy, dan order date-nya yang diminta 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Kita tulis aja pakai cara yang seperti yang tadi, pakai between 1996 ini 1225 and 1997 1225. Tampilkan employee dari City atau New York yang berusia 50 tahun. Ini select-nya kita ambil yang penting saja, lalu ini kita pakai depart yaitu untuk menentukan umurnya, lalu from tabel employees dan where-nya itu kita kan diminta employee yang dari Seattle atau New York, city in city, dan date part-nya itu yang 50 sampai 60 kita pakai between. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 5, yaitu materi join. Pertama, yaitu kita join dari dua tabel, yang mana menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini kita harus menggabungkan isi dari dua tabel terlebih dahulu untuk mengambil dua kolom, untuk mengambil satu atau lebih dari dua kolom yang beda kan. Nah, jadi pertama kita harus ini select sesuai tabelnya. Kenapa di sini ada inisial P di depan-depannya? Maksudnya di sini kita inisialisasikan dari produk, dari tabel mana kita mengambil kolom ini. Jadi bawahnya from products P. P-nya kita gunakan untuk memanggil kolom tersebut. Jadi gini, P product name, S nama produk, P unit price. Berarti ini unit price kita ambil dari tabel produk dengan C kategori name. Nah, C ini di mana? C merupakan kategori C. Ini inisialisasinya merupakan C. Inisialnya merupakan C ini. Yang mana kita menggabungkan dua kolom ini dari atribut yang sama, yaitu kategori. Di sini ada P kategori ID serta C kategori ID. Nah, di sini berarti kita telah menggabungkan dua kolom dari ininya, dari dua kolom dari tabelnya. Lalu selanjutnya ada menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini select pertama yaitu kita sesuaikan inisialisasinya ya dari customer C serta orders O, C dan O, C company name, O order ID, O order date. Nah, yang kita joinkan adalah customer ID-nya dari kedua tabel tersebut, tabel customer dan tabel order. Selanjutnya, ID order, tanggal order, ID barang yang dibeli pada orders. Nah, pertama, select sesuai inisialisasinya ya, orders A, order detail B. Nah, A, order ID sebenarnya nggak harus sama sesuai ininya ya, inisial per tabelnya. Kalian bisa pakai huruf apapun dengan jumlah berapapun,
untuk memudahkan aja. A order ID, terus A order date, sama B product ID. Yang mana ordersnya jadi A, order detailnya ini B. Nah, yang kita joinkan dari mereka berdua yang sama yaitu order ID-nya. Sehingga on A order ID sama dengan B order ID. A-nya dari orders, B-nya dari order details. Pertama di sini yaitu menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Yaitu sesuai inisialisasinya ya, order A, B, dan C. Di sini kita menggabungkan lebih dari dua tabel ya kan. Karena untuk tabel yang pertama, ini tuh korelasinya hanya dengan order saja. Order pada ordernya dengan produk C ini produk ID, ya gini A B C kan ini yang dikonekkan A sama B aja yang bawahnya B dengan C. Di sini berarti A connect ke B, B connect ke C sehingga A B dan C saling terkonek semua. Nah, A order ID, A order date, C product name, C unit price ini sudah terkonek jadi satu karena orders A udah di declare, order details sudah di declare, produk C juga di declare dan sudah di join keseluruhannya. Lalu yang terakhir, yaitu kita menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini sama, kita mau select lebih dari dua tabel ya. Jadi kita harus join employee sebagai I, terus employee teritori ini ET, serta teritori sendiri T. Nah, di sini kita menggabungkan dua yang sama, employee ID, serta teritori ID dari dua kolomnya. Jadi ini E gabung sama ET, yang ini T gabung sama ET. Jadi EET, ETT, sehingga mereka bertiga udah ke koneksi semua daftarnya. Ada e first name, e last name, di territory description, hingga ya sudah territory description sebagai eh, nama tempat employee tersebut bertugas. Baik, ini sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul 5 yaitu tentang join. Di sini saya akan menjelaskan bagian B select lebih dari dua tabel dan C select multi tabel dengan syarat. Nah, untuk yang bagian B ini yang pertama tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini eh, C titik company name nama customer. Ini C ini huruf depan ini sebelum titik ini untuk variabel lah. Terus company name ini nama tabelnya dalam sebuah entity itu gitu. Terus ini from orders O join customer C on O dot customer ID sama dengan C dot customer ID gitu. Terus ini join juga karena ada dua tabel yang berbeda nih. Jadi ada dua joinnya. Shipper S on out dot ship via sama dengan S dot shipper ID. Nah ini ship via ini seharusnya sama sih dengan shipper ID ini. Jadi makanya saya joinkan gitu. Selanjutnya itu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, ini ada company name, nama supplier, kategori name, jenis barang, sama product name, nama produknya. Ini from product P, terus join supplier S on P supplier ID sama dengan S supplier ID. Ini karena sama jadi di join. Terus untuk kategori sama ini dari kategori C on P dot kategori ID sama dengan C dot kategori ID ini. Terus selanjutnya bagian C select multitabel dengan syarat. Ini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah ini eh, nampilin nama produk,
harganya sama kategorinya. From product join kategori C on P dot kategori ID sama dengan kategori ID. Di mana, nah ini nama kategorinya ini yang sama sesuai dengan ini dan harganya itu di bawah 10. Nah, ini akan ditampilkan ini untuk persyaratannya. Terus selanjutnya tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut. Nah, ini company name, ini nama perusahaan, habis itu country, negaranya, order ID sama order date. Nah, ini dari orders O, habis itu join customer C, O customer ID sama dengan customer ID nih karena sama. Habis itu di mana countrynya yang USA, selain USA tidak ditampilkan itu dan order date-nya kurang dari 1997. Ini 0101 ini untuk mengisi lah gitu. Jadi sebelum tahun 1997 bakal ditampilkan dan negaranya harus USA juga. Terus diurutkan dari berdasar tanggal pembeliannya ini, order date-nya ini. Terus yang selanjutnya ini ada tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, ini ada nama lengkapnya, company name, nama pembelinya, habis itu order ID, tanggal pembelian, tanggal pengiriman, nama pengirimnya ini sama negaranya yang ditampilkan. Nah, ini ada dari order O ini join eh, employee, ini di join karena sama, ini juga customernya, terus shippernya sama kayak tadi, di mana negaranya ini negara dari employee-nya sama dengan negara dari customernya gitu yang beli itu. Dan ship date-nya tanggal pengirimannya lebih dari sama dengan 1997 01 01 ini. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Jadi yang selanjutnya yaitu C modul 5 join, di mana C select multi table dengan syarat. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta kategori barang. Karena yang diminta itu nama-nama supplier dan nama kategori barangnya aja, jadi kita tulis as company name dan kategori name. Dari produk P, produk P ini untuk apa memperkenalkan kalau P ini produk. Join kita kita gabungkan join supplier tabel supplier dengan tabel produk, dan kita tulis join supplier s on P titik supplier masker ID sama dengan s titik supplier sama seperti pada ini seperti di atas. Kita join tabel kategori dengan tabel kategori dengan produk. Dimana kan kita diminta yang harganya 5-10 dolar. Jadi kita tulis P dot unit price, kita pakai yang awal tadi itu between 5 and 10. Selanjutnya yaitu ada self join dan outer join. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 dan E2? Nah, yang menjadi manajer itu tabel E2. Jadi kita tulis select, terus S1 titik first name, kalau misalnya mau menampilkan nama dan nama lengkapnya. Jadi S1 first name ini kayak gini, dikasih last name juga, sama yang E2 juga sama seperti yang di atas untuk menampilkan nama pimpinannya dari tabel employees E1. Kita join employees E2 dengan
E1 reports to sama dengan E2 employee berarti. Dan selanjutnya itu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 Medi dan E2. Nah, kita select sama seperti yang di sini, kita select nama lengkapnya, lalu ambil dari tabel employees itu, lalu kita pilih join untuk menyebutkan employees E2 on E1 dari postus sama dengan E2 titik employee underscore ID. Selanjutnya itu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Karena yang diminta itu ini, kita select nama lengkapnya dulu dari tabel employees S1. Jadi nanti ini itu hasilnya akan menampilkan kolom nama bawahan dan nama pimpinan saja. Nah, hmm, untuk syaratnya ini, nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang memiliki pimpinan, kita pakai full auto join di mana employee E2 on E1 titik reports to kemudian E2 titik employee. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.